salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap akan Saya laksanakan? laksanakan, itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan di mimbar. Pernyataan Anda yang juga dinilai kontroversial Ya. adalah bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita. Sebagai khotib, sebagai imam sholat. Ya, saya yakin bisa. Tapi ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang tidak lazim, yang sesat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemikiran itu boleh. Mereka mengatakan pemikiran kita salah. Silakan. Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap akan Saya laksanakan? laksanakan, itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan di mimbar. Mungkin bagi kaum perempuan, Ya. pandangan Anda seperti ini memberikan kebanggaan bagi mereka. Ya. Tapi kan kita sedang berbicara mengenai kritik dalam koridor beragama. Ini beragama. Koridor yang saya jalankan ini koridor agama. Tapi lebih cenderung orang bisa menilai bahwa ini adalah pembelaan kepada kaum perempuan. Itu pun boleh. Kenapa kalau saya membela kaum perempuan? Memberikan haknya. Tapi yang juga jadi pertanyaan, siapa perempuan yang Anda berikan tempat terhormat di depan, sementara banyak laki-laki di belakang? Itu istri saya. Mengawani daripada kawan yang senior itu. Karena saya tidak bisa, saya jadi imam. Yang selalu muncul menjadi alasan kenapa Anda disebut sesat juga adalah keyakinan Anda dan pernyataan ini secara terbuka Anda sampaikan bahwa tanah suci itu adanya di Indonesia. Orang nggak usah naik haji atau beribadah haji sampai ke tanah suci di Mekah atau Medina. Cukup di sini. Saya jawab. Iya. Jadi bukan begitu, narasinya bukan begitu. Yang benar bagaimana? Saya menyampaikan pada anak didik ini, pahamilah negaramu adalah tanah suci. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri, dan selanjutnya. Stansa 2 itu. Stansa 3, Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti, dan seterusnya. Lalu apa konteksnya dengan naik haji? Inilah yang saya tanamkan. Kemudian anak-anakku di Indonesia ini, banyak orang yang pergi haji ingin mati di tanah suci. Karena apa? Karena mereka tidak paham, entem negaranya. Sedangkan itu sudah dicetuskan 1928 oleh bangsanya sendiri yang mengambil kumpulan dari tanah suci yang ada di Timur Tengah. Baitul Maqdis tanah suci, Makkah Al-Mukarramah tanah yang mulia, Madinah Al-Munawwarah tanah yang bersinar. Itu semua ada. Tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Indonesia tanah berseri. Ini namanya tanah suci. Tapi konteksnya berbeda dengan ketika kita bicara orang beribadah naik haji sebagai rukun Islam ya. Kenapa Anda, tanda kutip ya, saya tidak tahu pernyataan Anda yang benar. Karena di luar sana udah terlalu banyak tanggapan. Saya teruskan. Iya, silakan.
Ini supaya tertanam bahwa kita ini mempunyai negara yang dikatakan tanah suci, tanah sakti, tanah berseri. Nah, mengapa kita punya iman pergi haji ke tanah Mekah, Madinah, yang kita namakan seluruh 3 tanah itu suci. Kemudian ingin mati di tanah suci, tapi tidak mengerti Indonesia ini tanah suci. Saya mau memberi pengertian seperti itu, bukan melarang naik haji. Saya ini mempunyai perusahaan yang ngantar pulang haji umroh itu punya. Rugi saya nanti kalau itu. Bukan untuk melarang pergi haji. Anda sendiri pernah beribadah haji? Saya itu karena petugas dari Arab Saudi dulu, yang namanya Rabithah Alam Islami, saya 1 tahun itu mendapat 1 tiket sekeluarga, ya selalu bukan lagi ke Tanah Suci, Makkah, Madinah, kemana-mana.